Halo sahabat LBI, selamat datang di Siniar Kamar LBI, ruang obrolan yang santai tapi penuh makna tentang bahasa dan budaya. Dan yang namanya kamar biasanya ya, kamar ini kita jadikan juga sebagai tempat berehat sejenak sambil berangan-angan tentang masa depan, dan sesekali kita ajak sahabat kita ngobrol di kamar untuk bertukar pikiran. Dan ini ada sahabat LBI yang datang hari ini dan spesial. Karena dia spesial juga, saya juga berpakaian spesial hari ini pakai sarung. Sahabat kita ini suka pakai sarung, tapi hari ini ternyata nggak pakai sarung. Audako atau nama aslinya siapa? Nama asli saya Yang Han Hong. Yang Han Hong itu berasal dari Tiongkok. Ya. Kok jauh-jauh orang Tiongkok belajar ke Indonesia? Padahal di Indonesia kita punya, atau di peribahasa Arab kita punya kalimat tolabul ilmi walau bisin, belajarlah sampai ke negeri Cina. Orang Tiongkoknya datang ke sini. Kita mau tahu kenapa seperti itu, ya. Jadi kebalik ya. Kebalik, kenapa orang Tiongkoknya datang ke sini? Nah, itu langsung kita pertanyaan ke sana. Kenapa datang ke Indonesia lalu belajar di program BIPA? Program BIPA kan belajarnya kan sudah lulus ya? Udah lulus tapi lagi BIPA 4. Oh, udah ada BIPA 4 ternyata. Iya, ternyata ada. Ya, jadi sebenarnya saya kuliah di Tiongkok, S1-nya jurusannya bahasa Indonesia. Oh, memang belajar bahasa Indonesia. Memang ya udah belajar bahasa Indonesia. Jadi setelah lulus, ketika S2 saya di sana, saya mengetahui ada program beasiswa daftar mahasiswa yang dibiayai pemerintah Indonesia bagi mahasiswa-mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya di Indonesia. Jadi statusnya sekarang sudah mahasiswa S2 atau S2. sudah selesai S2? Lagi S2. Oh, lagi S2. Ya. Lagi S2. Emang umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Saya pikir masih baru lulus SMA loh dari. Oh gitu, makasih banyak. Ya, baik hati banget. Udah S2. Udah 24 tahun. Sudah 24 tahun, tapi cukup cepat juga belajarnya S2 Iya. 24 tahun ya. Iya. Dan pertama kali ambil itu S1-nya bahasa Indonesia atau sastra Indonesia sebutnya. Kalau di sana sebutnya bahasa Indonesia, tapi pasti ada sejarah Indonesia, sastra Indonesia, politik Indonesia begitu. Nah, itu pertanyaannya kenapa pertama kali ambil itu? Iya. Karena pertama saya orangnya yang sangat suka bahasa, sangat suka belajar bahasa, dan ketika saya memilih jurusan bahasa apa ya, nanti akan saya belajar di kampus, dan waktu itu lagi panas banget inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan yang diajukan pemerintah Tiongkok. Satu sabuk satu jalan. Iya. Apa namanya, ya jadi dengan inisiatif itu pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia akan membuka lebih banyak kesempatan kerjasama gitu. Jadi waktu itu saya pikir mungkin nanti akan banyak perusahaan Tiongkok yang membuka cabang di Indonesia, ada kantor di sini atau berinvestasi di Indonesia. Jadi itu mungkin bisa memberikan kesempatan atau peluang yang bagus untuk bekerja di sini. Pantas. Saya melihat 5 tahun terakhir ini ya, atau mungkin lebih ya, tapi 5 tahun terakhir ini makin banyak mahasiswa atau peserta BIPA yang berasal dari Tiongkok. Itu alasannya karena inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan itu. Iya, bisa dikatakan begitu. Iya. Jadi tujuan Audako belajar di sini untuk bekerja, atau ada yang lebih daripada itu? Iya, salah satu alasannya untuk mungkin nanti bisa dapat kerja di sini. Ya, maksudnya bisa misalnya melamar di perusahaan di Tiongkok, terus nanti ditugaskan ke kantor Indonesia di Jakarta begitu. Dan mungkin bagi yang kedua, karena dulu saya hanya belajar di bahasa Indonesia di Tiongkok, jadi belum benar-benar belajar di Indonesia. Jadi belum tahu kalau belajar bahasa Indonesia di Indonesia itu kayak gimana ya, dan belum
belum cukup dekat dengan budaya Indonesia, dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi saya juga punya motivasi untuk merasakan gimana kehidupan di sini. Jadi langsung belajar dari sumbernya, datang langsung ke Indonesia. Langsung dari orang Indonesia. Tapi waktu datang pertama kali ke Indonesia, waktu itu langsung BIPA atau masuk BIPA 1 dulu? BIPA 2. Padahal sudah lancar berbahasa Indonesia. Iya, karena kenapa nggak langsung BIPA 3? Iya, ya soalnya karena saya sebagai penerima beasiswa Dharma Siswa, programnya 1 tahun. Programnya 1 tahun. Iya, jadi kalau langsung masuk BIPA 3 kan cuma 4 bulan aja. Jadi masih panjang waktunya ya, lakuin apa ya. Jadi ya mending mulai dari BIPA 2 aja gitu. Apa perbedaan belajar bahasa Indonesia di negara Anda? Di kota apa belajarnya? Di kota Hefei. Di provinsi Anhui, di wilayah tengah gitu. Anhui itu di tengah ya. Tengah. Jadi nggak ada laut di sana itu ya? Ya tidak ada, sayangnya tidak. Belajar di Anhui itu apa bedanya belajar di sana dengan belajar di sini? Pasti ada bedanya. Dulu waktu saya kuliah di sana, masih ada dosen-dosen yang dari Indonesia, orang Indonesia gitu. Iya, itu juga cukup membantu saya untuk belajar bahasa Indonesia yang cukup asli atau autentik. Tapi kalau belajar di Tiongkok itu kan setelah kelasnya masih kembali ke lingkungan bahasa Mandarin itu ya, jadi masih jarang pakai bahasa di luar kelasnya. Jadi belum banyak inputnya bahasa Indonesia. Jadi kalau di sini setiap hari harus pakai bahasanya untuk hidup kan, untuk beli makanan atau tawar-menawar atau bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai negara gitu. Tapi jadi saya pernah dengar juga nih, Audako dengar dari temennya, katanya Audako ini lebih suka berkumpul dengan yang non China. Benar gak itu? Mungkin karena itu alasannya. Ya karena itu itu alasannya, karena saya pikir kan saya sudah keluar dari Tiongkok, udah belajar di sini. Jadi untuk bisa belajar dengan baik tentang bahasa Indonesia, sebaiknya saya tetap di dalam lingkungan bahasa Indonesia aja. Kalau mungkin kalau sering main sama orang Tiongkok ya pasti juga seru, tapi pasti jadi malas ngomong bahasa Indonesia karena pasti sering ngomong bahasa ibu aja. Jadi belajarnya akan berkurang. Ya, saya juga teringat satu pesan dari seorang tokoh politik di Indonesia ya cukup terkenal akhir-akhir ini, yang katanya kalau kita keluar negeri ya kita sebaiknya jangan kumpul dengan sebangsa kita, karena itu kesempatan kita pertama, satu-satunya kesempatan kita, dan hanya waktunya sebentar, hanya 1 atau 2 tahun untuk ya belajar bahasa lain, membangun jaringan juga dengan orang lain. Kalau kita masih kumpul dengan teman sebangsa kita, ya mungkin perkembangan kita ya cuma belajar yang ada di kelas, tapi tidak memperluas jaringan kita, katanya seperti itu ya. Jaringan akan sangat terbatas gitu. Terbatas ya. Jadi ini menggunakan kesempatan yang hanya beberapa tahun di sini. Berapa tahun? 1 tahun ya? Kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun, kesempatan yang sebentar ini digunakan sebaik-baiknya untuk bisa memperluas jaringan. Dan mungkin kita kalau keluar negeri juga harusnya ada baiknya seperti itu ya, untuk bergaul dengan orang yang supaya dari mana-mana. Bisa maksimum belajarnya kalau kita bergaul dengan orang yang lain. Jadi bukannya sombong. Ya pasti bukannya sombong. Ya. Tapi ada teman yang berpikir bahwa Anda sombong gitu nggak? Kurang tahu. Saya kurang tahu karena saya juga kurang dapat feedback dari teman-teman yang dari negara yang sama gitu. Punya teman dari negara mana saja sih belajar di BIPA UI ini? Wah, banyak loh. Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Timor Leste, dan Perancis. Ada Perancis juga. Ya, banyak banget. Nggak usah pergi jauh-jauh ke Perancis, datang ke Indonesia punya teman Perancis juga. Iya. Belajar di UI ada banyak
suku bangsa bukan suku bangsa ya, bangsa yang ada di Ya, sini. bangsa di sini. Orang Indonesianya juga beragam juga di sini ya. Jadi berhasil nih membangun jaringan di sini. Iya, cukup berhasil. Mudah-mudahan ini Alhamdulillah. bisa digunakan juga di karirnya di masa depan nantinya ya. Iya, kalau mungkin masa depan teman-teman udah sukses, jangan lupa saya ya. Oh, itu pesan untuk teman-temannya. Iya. Kembali lagi ke cerita tadi, Anda pilih bahasa Indonesia dan itu ada hubungannya dengan inisiatif One Belt One World. One Belt One World. One Satu Road. sabuk satu jalan. Satu sabuk satu jalan itu Iya. istilahnya ya. Kan bukan hanya Indonesia yang ada dalam inisiatif itu. Iya. Ada yang negara-negara lain. Kenapa pilihnya Indonesia? Kenapa pilihnya Indonesia? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa saya pilih bahasa Indonesia ya? Filipina kan juga masuk ke situ juga. Salah satu alasannya karena waktu itu saya pilih kampusnya dulu. Jadi sesudah itu baru pilih jurusannya. Jadi saya pilih kampus mana yang cukup bagus, dan saya pilih yang itu. Terus saya lihat daftar jurusannya, kok cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja, gitu. Jadi pilihannya itu. Ya, jadi ternyata pilihannya tidak begitu banyak. Iya. Dan istilahnya kayaknya sialnya gitu, hanya ada bahasa Indonesia di sana. Setelah belajar bahasa Indonesia pertama kali, untungnya ada bahasa Indonesia. Ketika belajar pertama kali bahasa Indonesia, susah nggak sih? Iya, cukup susah bagi saya karena yang mana yang susahnya itu juga? Karena pada awalnya jurusan kami cuman ada 2 dosen dan dua-duanya dari Indonesia. Ya, meski mereka udah S2 di Tiongkok, udah bisa bahasa Mandarin, udah lancar, tapi mereka mau kami bisa lebih banyak menggunakan bahasa, lebih banyak di dalam lingkungan bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak omong bahasa Mandarin di dalam kelasnya. Jadi pasti sangat sulit bagi pemula gitu. Iya. Oh, jadi benar-benar belajar di sana dari awal memang langsung bahasa Indonesia. Iya. Tapi kan di Indonesia juga begitu. Ya, juga begitu. Susah. Ya. Tapi itu khususnya bagi pemula kan. Bagi pemula. Ya. Tapi jadi kayak IPA 1 gitu. Hasilnya justru membuat Anda kok jadi lebih lebih tertanam bahasa Indonesia di kepalanya ya. Iya, pasti. Untungnya. Ya, untungnya. Ya. Bagian yang tersulit dalam belajar bahasa Indonesia yang mana? Kalau bicara tentang bagian tersulit ketika belajar bahasa Indonesia, pasti bagaimana bisa menyampaikan gagasan saya seperti orang Indonesia. Jadi maksudnya bagaimana bisa menyusun kalimat-kalimatnya dengan pola pikir orang Indonesia. Pola pikirnya orang Indonesia. Oh, beda. Iya, karena budaya atau konteks sosial yang berbeda pasti menyebabkan pola pikir yang berbeda. Dan itu akan refleks dalam cara omong orangnya gitu. Jadi misalnya mungkin bagi orang Tiongkok mereka omongnya lebih suka lugas, lebih singkat, lebih langsung. Jadi lebih suka kalimat-kalimat dalam bentuk aktif. Tapi kalau orang Indonesia mereka omongnya lebih halus. Ketika menyuruh di bahasa Indonesia lebih dalam bentuk struktur pasif ya? Iya, lebih banyak bentuk pasif. Misalnya kawasan dilarang merokok gitu. Banyak di kan. Tidak, subjeknya bukan orangnya tapi bendanya, kawasannya seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu langsung ke orangnya yang dilarang. Iya, atau langsung bilang tidak boleh melakukan apa di sini. Jadi langsung melarang apa-apa di sini. Jadi bukan dilarang apa-apa di sini gitu. Jadi untuk yang belajar bahasa Indonesia, teman-teman yang Mandarin yang belajar bahasa Indonesia, ini juga harus belajar bukan hanya kata-katanya, bukan strukturnya, tapi juga budaya Indonesianya ya. Ketika kita belajar kita harus tahu budayanya, bahwa orang Indonesia tidak langsung menyuruh
orangnya langsung, tidak langsung Iya, fokus lebih ke orangnya, halus. lebih halus caranya, tidak secara langsung melarangnya, walaupun Iya. ada caranya, tentu ada caranya dengan kalimat pasif kah. Itu fungsinya belajar kalimat pasif ternyata. Iya. Itu yang sulit ketika belajar bahasa Indonesia. Tapi Iya. apa yang membuat Anda senang belajar bahasa Indonesia, khususnya di tempat Anda belajar ini, BIPA UI? Kalau yang membuat saya senang dari belajar bahasa Indonesia, ketika saya merasa saya makin bisa atau makin mampu omong bahasa Indonesia. Misalnya ketika tawar-menawar, ketika mau beli makanan di warteg, atau lagi ngobrol sama dosen-dosen atau teman-teman, ketika waktu itu saya bisa merasa saya ada kemajuan, ya tiap hari ada kemajuan sedikit. Jadi saya merasa sangat senang dan bangga sama saya sendiri karena mungkin upaya saya itu akhirnya terbayar gitu. Iya. Kegiatan apa yang membuat Anda merasa lebih senang di sini? Kegiatan di kelas lah kira-kira. Kalau kegiatan di dalam kelas, kalau di dalam kelas pasti kalau ada tugas kelompok, jadi bisa berinteraksi sama teman-temannya gitu, bisa saling tukar pandangannya. Kalau di luar kelasnya kami sering makan barengan, keluar atau cari tempat-tempat yang baru. Misalnya saya sudah pernah bermain biliar dan bowling sama teman-teman di BIPA, dan juga sama teman pergi ke Karimun Jawa. Ke Karimun Jawa? Ya, jalan-jalannya cukup jauh ya. Belum? Sudah pernah ke Karimun Jawa belum? Produsernya belum. Oh itu. Beruntung bisa tinggal di sini, bisa jalan-jalan. Miskin produsernya. Kerekam Harus masuk. kesana ya. Nggak apa-apa lah, boleh masuk sekali-sekali Harus suara. kesana ya. Harus kesana ya. Ya. Bisa jalan-jalan ke banyak tempat. Dan sahabat Iya. LBI, ini salah satu contoh mahasiswa atau peserta BIPA yang sangat aktif. Makanya terkenal bukan hanya karena ada di kelas, banyak di kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh LBI. Iya. Ya, udah aku ada di sana gitu. Oh, iya. Apa aja sih kegiatan yang diikuti? Wisuda Ada kemarin. wisuda, ya. Wisuda kemarin. Dan kemarin ke Pulau Seribu. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Iya. Bayar? Tidak bayar. Gratis. Semua gratis, semua ditanggung sama pihak lain. Kuliahnya juga udah gratis, tambah lagi jalan-jalannya gratis. Enak sekali di Indonesia. Enak sekali ya. Terus ada juga ikut ekstrakurikuler, kelas kebudayaan juga rajin ya. Juga banyak. Semester lalu saya ikut kelas menari, Menari. kelas arumba, kelas gamelan, dan kelas membatik, banyak loh. Aduh, apa menari, gamelan, Arumba, membatik. Sepertinya hampir semuanya. hampir semuanya. Ada yang belum ya, mungkin ya. Ada. Ngopi Nggak ikut. karena jadwalnya tidak memungkinkan karena udah full. Aha. Ya. Kalau bisa jadwalnya cocok, mungkin ikut juga kali ya. Ya. Itu salah satu tipsnya bisa berbahasa Indonesia selancar ini. Iya. Iya. Agak-agak iya banyak yang lancar, tapi yang seperti Audako 1-2 orang sih. Iya enggak? Banyak kok yang lancar ya. Maksudnya lancar tapi sambil berkomunikasi dengan orang, membangun jaringan, bukan hanya dengan teman-teman senegaranya, bukan hanya dengan teman-teman sekelasnya juga. Iya. Dengan teman di luar kelas juga ada. Iya. Teman-teman satu kampus tapi bukan BIPA juga ada, Ya, orang bukan BIPA Indonesia. juga ada. Iya. Dengan orang-orang di kantin juga. Di kantin juga iya. Banyak Jadi teman-teman. jadi terkenal sekali dong ya Audako ya. Mungkin enggak? tidak. Mungkin enggak. Tapi cukup banyak temannya ya. Nah, kalau ada teman Anda yang mau belajar, ya mau seperti Anda mau ngikuti jejak Anda gitu ya. Jejaknya Audako, mau ikut program di sini, belajar bahasa Indonesia di sini, Audako bakal merekomendasikan nggak untuk belajar sini? Iya pasti dong, pasti. Alasannya? Alasannya, kalau belajar
bahasa Indonesia Mhm. atau mau jurusan lain. Mhm. Kalau di UI, Mhm. di UI ada fasilitas yang cukup lengkap, Mhm. cukup berkelas Mhm. dunia, Mhm. dan dosen-dosen di sini juga berkualifikasi, Gitu. Terima sangat baik kasih. hati. Oh, terima kasih. Iya, Lingkungannya dan juga enak ya. ya lingkungan juga enak. Kalau di dalam UI udaranya cukup segar, Mhm. ya cukup bersih, Mhm. ya tidak tidak sampai kayak di luar kampus gitu. Di Iya, dalam kampus seperti ada di alam di alam yang natural. ya, Keluar sedikit alam ada lindung kota gitu ya. Iya. Ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit, semuanya ada di sini, mudah, enak. Ya, bagi yang bakal belajar bahasa Indonesia, Mhm. teman-teman harus kalau ada kesempatan Mhm. harus belajar di UI, karena UI itu termasuk universitas yang terbaik di Iya Indonesia. dong. Iya, dan pasti punya jurusan bahasa Indonesia yang terbaik di sini. Iya, Jadi oke. harus ke sini ya. Ada danaunya. Ya ada kekurangannya pasti, tapi Iya. ada kelebihannya banyak dan menyenangkan kuliah di sini, mudah-mudahan ya. Iya. Nah, ini itu untuk teman-teman yang ingin belajar di BIPA, Iya. UI, yang belajar di UI, Iya. belajar bahasa Indonesia tapi ada di kampusnya, di kampus terbaiknya Indonesia. Di antara sahabat LBI juga ada yang mau pergi ke Tiongkok. Mungkin dia mau belajar kah, mungkin dia mau bekerja kah. Ada saran nggak untuk yang orang Indonesia terutama ini? Kalau saran dari saya, mungkin lebih ke segi budayanya. Maksudnya gimana bisa tidak terlalu kaget pas tiba di Tiongkok. Oh, kok begitu, kok budaya begitu. Misalnya kalau di Tiongkok, masyarakat Tiongkok itu tuh lebih berpegang prinsip efisiensi. Jadi maksudnya semua harus cepat-cepat, harus tepat waktu. Beda dengan di sini, santai. Sangat ketat ya waktunya, dan sering kerja lembur atau belajar sampai malam-malam. Kalau di SMA bisa belajar di kelas sampai jam 10 malam gitu, baru untuk pulang. yang SMA. Yang kuliah gimana? Yang kuliah itu juga cukup berat tugasnya gitu. Iya, karena di sana memang bagi orang Tiongkok persaingan sosial cukup ketat, jadi harus selalu ingin menjadi yang lebih unggul, lebih baik, supaya bisa bisa lebih tidak terdepan mungkin. Ya, terdepan, tidak ketinggalan gitu. Iya, maksudnya gitu. Kalau di Indonesia, saya sih sangat menikmati di sini karena hidupnya lebih pelan-pelan, santai-santai, dan jadwal urusannya bisa lebih fleksibel gitu. Tidak sampai terlalu ketat gitu, tidak banyak stres. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin kuliah atau kerja di Tiongkok, siap-siapinnya mentalnya gitu ya, jangan terlalu kaget pas lihat kenapa semua orang jalannya cepat-cepat di jalan gitu. Semua orang jalan cepat-cepat, bekerjanya semua cepat-cepat, waktunya sampai lembur juga. Semuanya target juga, itu harus siap-siap. Plus satu lagi, berbicaranya langsung pasti. Langsung pasti. Iya. Kalau di Indonesia lebih langsung. Kalau di Indonesia lebih tidak langsung ketika memberi perintah atau melarang. Iya. Nah, itu perbedaannya, harus siap-siap juga ya. Iya. Itu yang Anda lihat waktu melihat di Indonesia santai, kaget nggak? Tidak. Enggak. karena aku orangnya yang sangat cukup santai. Waktu di sana sudah cukup santai. Jadi di sini kayak sudah pulang gitu. Pulang ke kampung halaman gitu. Seperti pulang ke kampung halaman, lebih santai. Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Banyak yang tanya. Silakan. Kok suka pakai sarung sih? Karena pakai baju Indonesia, gaya Indonesia itu Audako tuh sehari-hari seperti itu di sini ya. Ya. Itu karena memang fashionista atau karena punya alasan lain? Mungkin cuman terlihat sangat cantik, sangat elegan, sangat
ya keren gitu, jadi saya suka pakai itu Gitu. aja. Kadang-kadang kita mengimitasi atau berusaha untuk mencontoh gaya berpakaian, gaya makan, cara makan dan lain-lain dari orang lain itu katanya juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa. Iya, bisa membantu menjadi lebih percaya diri. Percaya diri. Jadi kayak udah bajunya kayak orang Indonesia, jadi udah lebih punya gaya orang Indonesia. Jadi pas omong, pas pakai bahasa bisa lebih percaya diri, lebih merasa saya bisa menjadi sebagian dari masyarakat mereka gitu. Ya tidak terasa lebih agak terasing gitu. Iya, jadi lebih percaya diri berbahasa ketika kita mengikuti caranya orang itu. Ya, kostum bisa mencerminkan hati seseorang gitu. Gitu. Ada saran lain nggak untuk peserta BIPA lah ya, peserta BIPA yang sedang atau akan belajar bahasa Indonesia? Saran saya emang sekarang banyak alat-alat yang canggih, misalnya AI gitu, bisa membantu untuk belajar secara lebih efisien. Tapi masih harus hati-hati ya ketika menggunakan alat-alat begitu dalam kelasnya, dalam pembelajarannya. Kenapa? Karena dilarang atau karena mungkin kadang-kadang misalnya pas menulis ada isi-isi yang merasa sulit ditulis atau dikembangkan, jadi langsung pakai AI, atau kadang-kadang pas kelas menyimak terlalu cepat, lagi omong apa, jadi pakai alat-alat misalnya penerjemah gitu untuk menyimak. Emang ada? Menyimak suaranya nanti langsung keluar transkripnya gitu. Ada yang seperti itu. Udah ada. Nggak boleh, jangan dong. Ya jangan dong. Jadi harus nilainya bagus tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, sayang sekali. Ya nilainya bagus sih bagus tapi tidak belajar kan. Tidak belajar. Iya. Sama seperti membohongi diri kita sendiri. Iya, udah bayar mahal-mahal ke sini kan. Ya, jadi jangan sampai bohong sendiri. Iya. Jadi, tergantung sebenarnya kita mau belajar di sini mau nilai atau mau bisa. Kalau Audako pasti karena mau bisa. Bukan mau nilai. Iya. Tapi untungnya dapat nilai. Ya, untungnya nilainya masih oke. Masih oke. Terkenal kok nilainya dia ya. Pengajar-pengajarnya tahu loh kalau nilainya itu di atas rata-rata Audako. Karena memang suka bahasa atau mungkin memang suka bahasa. Emang suka bahasa. Jadi bukan bahasa Indonesia aja nih belajarnya. Tapi bahasa Indonesia emang jadi bahasa favorit saya. Oh gitu. Iya. Karena mungkin itu ketika kita melakukan sesuatu, kalau dapat hasil yang bagus pasti menjadi lebih semangat kan. Jadi mungkin karena dari dulu saya sudah bisa merasakan hasilnya bagus ketika belajar bahasa. Jadi ya makin lama makin semangat. Jadi menjadi makin senang bisa belajar bahasa Indonesia. Makin senang belajar bahasa Indonesia. Iya. Oke, buat teman-teman yang masih belajar di Indonesia atau akan belajar di Indonesia, ini banyak sekali pesan-pesan dari Audako. Dan teman-teman yang mau pergi ke Tiongkok, ingat pesannya Audako, harus bukan hanya belajar bahasanya juga, tapi kita harus siap mental, siap budaya, dan ngerti bahwa itulah cara orang Tiongkok berbicara berbeda dengan orang Indonesia. Orang Tiongkok datang ke sini ke Indonesia mau lebih santai hidupnya. Anda pergi ke sana untuk berlatih lebih disiplin, lebih semangat untuk hidup ya, gitu ya. Iya. Mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan? Iya ada. Jadi saya juga mau memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada BIPA, kepada LBI, FIB UI untuk udah menerima saya sebagai peserta Taruna Mahasiswa untuk belajar di sini. Ya, jadi saya sangat bersyukur bisa
belajar di sini ketemu dengan dosen-dosen yang sangat profesional dan bisa berteman dengan orang-orang dari berbagai negara yang sangat unik, sangat unggul dan sangat baik hati, ya. Dan jangan lupa terima kasih juga ke pengajar tari, pengajar Arumba, ya kan? Ya pasti dong. Ya, makasih banyak Ibu Kiki, makasih banyak Bapak Riuh, makasih banyak Bapak Dwi, dan makasih banyak Mbak Riri dan Bapak Agung, ya. Saya masih ingat. Karena banyak nama-namanya masih ingat, ya. Jadi mereka lah yang membuat Audako bukan hanya bisa belajar bahasa Indonesia, tapi semakin mendalami budaya Indonesia. Karena belajar bahasa pasti kurang kalau kita tidak memahami budayanya. Gitu ya. Dan saya jadi tahu jawabannya. Kalau dulu saya berpikir ada peribahasanya orang Arab mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, orang Tiongkoknya belajar kemana? Ternyata belajarnya ke Indonesia mereka. Ke Indonesia. Dan kalau ada di peribahasa Melayu yang mengatakan bahwa jangan mengajar Cina menjahit, lalu kita mengajarkan apa? Oh, ternyata orang Tiongkok perlu belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Iya. Terima kasih Audako sudah hadir ke sini, dan kami pastinya merasa bangga punya peserta seperti Anda, ya, dan jangan lupakan kami, ya. Iya. Emang BIPA, dosen-dosen di BIPA, teman-teman di BIPA sangat sulit dilupakan. Terima kasih. Baik sahabat LBI, sampai jumpa lagi dan kita akan bertemu di Siniar Kamar LBI berikutnya. Dadah.